Yo men, ketemu lagi dengan saya Dopan Junior. Hari ini kita di Gubung Exotic Pet dan ditemani sama Rizky Kipli. Orang yang Jadi, kemarin ini ya. iya, ini udah dua kali ini saya bikin video sama Nah, Kipli, kan belum ada yang diupload. Jadi kalau nanti teman-teman penasaran dengan video-video yang ada di channelnya Rizky Kipli, bisa langsung aja lihat di channelnya Rizky Kipli. Kipli. Terus Oke, jangan terima lupa kasih. di subscribe Terima tentunya. kasih sekali. Ini Riz, kita di sini mau membahas salah satu biawak yang penyebarannya ada di Papua dan Australia. Ini biawak Oke. keren coy, biawaknya bisa berdiri pakai dua kaki. Kalau kebanyakan biawak kan pakai empat kaki kan, Iya, ini iya, iya. bisa berdiri pakai dua kaki. Keren lah pokoknya. Itu penyebarannya paling banyak di daerah. Itu emang lokality itu ya, apa? Indonesia Timur ya, terutama ya. Iya, itu hanya ada di Papua dan Australia. Kalau zaman dahulu kan benua Australia dan Papua itu menjadi Satu ya? satu. Nah, terus karena ada pencairan kutub utara atau kutub selatan saya lupa, Iya. jadi terpisah. Makanya hewan-hewan yang di Papua dan Australia itu hampir mirip. Karena Hampir dulu, ada ya. iya karena dulu satu daratan. Di Gitu Papua ada, ceritanya. biasanya di Australia ada biasanya. Iya, benar sekali. Oke, langsung Oke. lanjut Kita masuk. langsung masuk aja. Oke, kita. Siap, let's go. Oke, kita udah ada di dalam Dalam- kandang Varanus argus. Argus. Benar. Oke, kalau nggak salah. Teret, nih bosai ini nih biawaknya. Iya, aslinya. Jadi Kok hising ya, Mas? dia emang karakternya seperti ini. Jadi karakternya hising. Ini Tapi dari soalnya aman ya? aman, soalnya Oke, oke. tangan saya masih dijahit, jadi biar Rizky aja yang ngintip. Oke, aman. Aman. Oke teman-teman, jadi ini adalah Varanus argus ya. Untuk penyebarannya itu dia hanya ada di Papua, Papua New Guinea sama Australia. Di beberapa tempat di Australia. Oh iya iya. Iya. Kalau untuk jenis biawak ini sebenarnya ini biawak pohon atau Oh bukan? bukan. Bukan Jadi ya? untuk Varanus argus dia itu bukan biawak pohon dan dia itu jarang sekali memanjat. Jadi dia malah cenderung lebih suka untuk menggali tanah gitu. Oh seperti itu. Jadi dia kalau di Australia itu hidupnya di daerah yang gersang, daerah gurun-gurun. Nah dia itu sarangnya itu menggali tanah, menggali tanah, bikin sarang. Oh iya. Untuk biawak ini kan dia punya keunikan bisa berdiri kan. Benar. Maksud dari tujuan dia berdiri ada tujuannya apa Oh enggak? jelas pasti. Jadi istilah kalau biawak ini berdiri itu namanya tripod ya. Jadi dia berdiri pakai dua kaki belakang. Nah ekornya itu buat nopang badan dia. Oh iya iya. Sebenarnya kenapa kok dia berdiri? Itu dia punya maksud dan tujuan. Nah, dia mungkin untuk mengintai predator dia di alam. Jadi kalau ada predator dia lihat berdiri ataupun untuk mengintai mangsa dia. Sebenarnya tujuan dia berdiri itu. Jadi kayak modus siaga gitulah. Oh iya. Iya. Kalau untuk menarik perhatian dari sang betina Oh, misalkan enggak, untuk enggak. jantan apa? Enggak ya, enggak Jadi pengaruh ya. enggak ada kayak kalau di burung kan mungkin kayak ada tarian atau Nah, suara-suara tertentu untuk menarik lawan jenis ya. Hmm. Kalau di ini enggak ada. Di biawak itu enggak ada. oke oke. Nah, terus untuk makanan itu layaknya Biawak kali Biawak. itu Varanus ya alcata. benar dia itu karnivora. Jadi 100% dia itu makan daging ya. Hmm. Makan daging mulai dari serangga juga kalau dia ukurannya masih kecil dia juga makan serangga ya cangkrik dan lain-lain. Nggak usah yang udah agak besar, tikus, daging dan lain-lain. Oke, oke. Untuk ukuran maksimumnya mas? Untuk ukuran maksimal itu bisa mencapai sekitar 1,5 lah, kurang lebih sekitar segitu ya. Gede juga ya, hampir Gede. sama Varanus salvator Gede, ya. ya. Kalau dibandingin sama Varanus salvator itu sebenarnya jauh. Varanus salvator itu bisa mencapai 2 meter lebih, kalau ini enggak. Kalau Terus di- ini kebetulan Riz, ini adalah argus peliharaan saya dari kecil, oh, dari baby. berarti ini diambil alih oleh Cap untuk dipelihara kayak gitu ya? Ya benar. Oh, oke. Jadi beberapa bulan lalu mungkin udah ada sekitar 8 bulan eh, di Mantap. take over sama kakek Liong ini. Oke, oke. Dan ini jantan Riz, dia jantan. Oh,
Dia jantan sekitar ini umur kurang lebih 3 tahunan kayaknya, kurang lebih 3 tahun lah kalau nggak salah, saya lupa. Berarti untuk ukuran breeding umur segitu Oh udah sudah, bisa. sudah. Ini untuk reproduksi, dia ini sebenarnya sudah lebih dari cukup matang ya untuk reproduksi. Tinggal nunggu cari Betina. satu lagi betina ya. Ini kebetulan kemarin nyari betinanya nggak dapet, yang size-nya nggak terlalu jauh berbeda ya, itu belum dapat. Kalau dilihat dari bentuk tubuhnya, kalau Argus itu apa ya, kepalanya lebih lancip kayak gitu iya. ya. Jadi kepalanya itu sebenarnya kalau hampir mirip sama kalau apa ya, Varanus nebulus yang dari Jawa Timur sama Sumatera, di bagian wilayah Sumatera itu ada, memang hampir mirip, cuma itu berbeda spesies, beda spesies. Jadi emang ini yang jelas bukan biawak pohon, dia hidup terestrial di atas permukaan tanah, nggak pernah naik pohon. Dan hidup di dataran yang cukup gersang ya. Jadi bukan kayak kalau salvadori kan dia biawak pohon. Iya. Dia cenderung hidup di kayak hutan ataupun di dekat perairan kalau itu. Oke. Dan dia makanya dia kurang suka berendam. Seperti itu. Iya. Lagi ya. Apa masa reproduksi untuk berkembang biak, semua jenis biawak dia itu memiliki kelamin di dalam. Maksudnya kelamin di dalam itu seperti apa? Dalam seperti ini. Jadi kelaminnya itu tidak terlihat dari luar. Kelaminnya ada di dalam tubuh dia. Kalau manusia kan kelihatan dari luar, iya. Kalau ini enggak. Jadi kayak ular-ular kayak gitu juga ya. Benar. Jadi kelaminnya itu ada di bagian pangkal ekor. Sini ya. Iya. Ini gak susah soalnya saya nggak bisa pegang tangan dua. Ini ada di pangkal ekor. Jadi kalau untuk jantan, dia hemipenisnya itu jauh lebih besar dan lebih panjang daripada betina. Betina pun dia memiliki hemipenis. Iya. Cuman ukurannya itu lebih kecil daripada yang jantan. Itu. Untuk musim kawin tentunya dia ini 1 tahun sekali kalau di alam. Kalau di penangkaran itu nggak tentu dalam artian bisa setahun 2 kali. Itu tergantung kesiapan dari masing-masing individu. Nah, kebanyakan kalau untuk yang betina itu ada yang bisa setahun sekali, ada yang setahun 2 kali kalau di penangkaran. Cuman kalau untuk yang jantan itu dia bisa birahi sepanjang waktu. Tuh, kalau yang jantan udah lama dipelihara, udah long live, dia udah adaptasi dengan baik sama lingkungan ya, dia itu bisa hampir setiap waktu dia birahi. Kalau untuk ini, untuk apa? Mau suaranya begitu. Ini kameramen saya takut. Takut. Oke, kembali lagi. Untuk masa inkubasi telurnya itu memerlukan berapa lama? Jadi kalau inkubasi biawak itu sebenarnya cukup lama. Sampai berapa hari, berapa bulan? Sekitar 6-7 bulan. Lama sekali. Lama, itu inkubasinya sangat lama. Nah itu yang makanya bisa dibilang ini produksinya 1 tahun sekali, memakan waktu yang lama ya. Benar sekali. Jadi kalau di Indonesia khususnya itu emang masih jarang ya kayak breeder untuk Varanus. Jadi untuk jenis biawak itu breedernya ada, cuman masih bisa hitung jari. Itu mungkin karena prosesnya juga yang panjang, dari dia pelihara sampai dia adaptasi dengan baik sampai mau kawin. Setelah kawin dia hamil sekitar beberapa bulan, terus dia bertelur, inkubasi telurnya itu yang sangat lama. Itu untuk berlaku untuk semua Varanus apa cuma Argus saja yang masa inkubasinya? Hampir semuanya itu rata-rata segitu. Iya. Hampir semuanya. Lama banget berarti ya Mas? Lama. Jadi selalu saya tekankan untuk penonton di channel saya yang pelihara biawak itu jangan sekali-kali kita memberi makan dengan porsi berlebih. Istilahnya itu overfeeding untuk biawak. Karena resikonya itu sangat bahaya. Obesitas. Kalau udah obesitas itu dipastikan umurnya nggak bakal panjang. Oh iya, untuk masa normalnya ini, masa hidupnya itu sampai berapa lama untuk Argus sendiri ini? Masa apanya? Masa hidupnya. Umurnya puluhan tahun. Kalau umur biawak itu sebenarnya salah satu
hewan yang berumur panjang juga. Rata-rata semua Varanus kayak Hampir gitu ya? semuanya untuk jenis biawak besar ya. Bisa nyampe 20 tahunan? Itu tergantung perawatan sebenarnya. Kalau di alam kemungkinan mungkin enggak. Cuman kalau di penangkaran asal kita perawatannya tepat, enggak overfeeding, tepat dalam artian kita mencukupi kebutuhan dia. Iya. Enggak berlebihan lah, itu mungkin bisa sekitar 20 tahun mungkin bisa. Nah, ini juga di bawah. Oh ya ini. Ini ada Kebetulan ada Varanus salvator ya Mas? Iya benar, ini Varanus Kita salvator. bisa dikit apa enggak ini ya? Kayaknya galak yang ini. Varanus salvator bivitatus. Ini yang dari Jawa, ini bivitatus. Mau dikeluarin juga apa-apa kamu yang handle. Saloman. Nih. Nah, ini Kita bisa terlihat jelas perbedaannya. Ya, beda. Kita iniin dulu. Nyaman Mas. Nih, kita jajarin ini perbedaannya. Nah, ini yang satu biawak air, yang satu biawak yang nggak mau di air. Nih. Tuh. Kalau ini sukanya berendam ya Mas ya? Ya benar, karena dia Nih. emang namanya aja kan water monitor kan, biawak air. Otomatis dia nggak bisa jauh-jauh dari air itu. Banyak sekali lah di sekitaran rumah kita juga banyak sekali. Cuma ini dari motifnya unik ya Mas ya? Nah, Nggak kayak biasanya ini ya? dia itu agak-agak hilang gimana bagian ujungnya. Mantap sekali. Asli lokaliti Jawa ini ya Mas? Jawa, kalau untuk untuk Varanus salvator yang ada di Pulau Jawa itu masuknya ke subspesies Varanus salvator bivitatus. Kalau untuk Kalimantan, Sumatera itu Varanus salvator macromaculatus itu beda ya. Jadi kalau kita ngomongin salvator itu salvator kompleks itu subspesiesnya banyak banget, Riz. Itu nggak bakal selesai 1 jam, itu nggak bakal mungkin selesai. Jadi intinya di Indonesia itu ada Varanus salvator bivitatus yang dari Jawa, macromaculatus Sumatera Kalimantan, bivitatus Sumbawa juga masuk bivitatus. Terus ada Varanus salvator celebensis itu dari Sulawesi, ada Varanus salvator zigleri itu dari Pulau Obi, Kepulauan Maluku. Ada Varanus salvator togianus itu dari daerah kepulauan di Sulawesi juga. Terus apalagi ya? Kayaknya itu kalau nggak salah. Hah? Oh itu ada, cuman kayak penelitian lebih masalah genetiknya itu kayaknya belum jelas nih. Yang di Riau, yang di Kepulauan Riau itu kan masih yang agak teka-teki ya? Nah itu. Oh terus ada satu lagi Black Salvator itu kalau menurut saya cuma mungkin kelainan gen ya, bukan subspesies yang berbeda. Yang dari Sumatera Iya, itu. melanistik ya. Jadi dia itu kelebihan pigmen warna. Dia lawannya albino. Kalau albino kan dia kekurangan pigmen warna. Kalau melanistik itu pigmen warnanya over. Jadi dia warnanya hitam semua. Gitu. Mungkin itu sedikit penjelasan ya. Besok kapan-kapan kita kupas tuntas mengenai Varanus salvator lah. Siap. Ini pokoknya saya butuh ilmu lebih dalam lagi ke panjenengan. Butuh sharing-sharing lebih dalam lagi. Siap. Oke, cukup. Oke, teman-teman, demikian review kita tentang Varanus argus dan sedikit review tentang Varanus salvator ya. Kayak gitu. Jadi jangan lupa teman-teman kunjungi channel Rizky Kipli, lihat semua videonya, terus jangan lupa tentunya subscribe. Oke. Ini pesan buat teman-teman ya, selalu jaga dan sayangi serta cintai bumi kita bersama. Untuk para viewer dan subscriber Depan Junior, saya ucapkan banyak terima kasih. Selalu mendukung channel ini agar terus berkembang menjadi channel yang lebih baik, yang lebih produktif dan lebih edukatif tentunya. Salam Ledi. Oke.